permalink dari website kita, ya. Tapi dengan link utamanya yang sembunyikan adalah dari website yang lain, ya. Sehingga nanti katalognya akan lebih mempermudah kita dalam penawaran kepada klien. Jadi klien itu seolah-olah tidak diarahkan ke bagian website yang lain yang berbeda, tapi tetap di dalam website kita sendiri. Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan demokan cara pembuatan demo template undangan dengan metode iframe tanpa perlu kita melakukan importing lagi template di website undangan kita. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa scroll di bagian halaman website undangan.net. Kalau kita perhatikan di bagian sini misalnya ini adalah website undangan yang kita miliki. Nah, untuk template ya biasanya kita melakukan importing template itu ke website kita. Contohnya adalah misalnya di bagian website undangan, lalu pada bagian dashboard kita bisa arahkan ke bagian post, misalnya di bagian post. Kita tinggal import nanti di bagian sini khusus untuk demo template yang mau kita gunakan. Ya, ataupun nanti kita bisa juga import di bagian pages. Dan ini kalau kita melakukan importing ya sebanyak-banyaknya template itu biasanya akan memenuhi source dari website kita. Jadi media penyimpanan dari website kita itu juga akan terbebani kalau kita melakukan importing semua template yang sudah disediakan. Contohnya misalnya di Wedding Press ini ada 60. Ketika kita mau memiliki keseluruhan demo ya 60-nya, maka kita bikin importing tentu akan membebani server Anda. Nah, sebagai contoh misalnya kita bisa arahkan ke bagian sini, kita menggunakan demo katalog misalnya langsung dari bawaan Wedding Press. Kalau kita lihat di bagian demo, maka link yang akan ditampilkan itu adalah link dari demonya Wedding Press. Nah, jadi bukan dari link demo dari website kita. Nah, sebagai contoh kan kita tadi pakai domain website undangan.net. Nah, kalau seperti ini kita lihat. Nah, kalau yang seperti ini kita masking ya. Jadi dengan metode iframe di bagian sini kita tetap menggunakan nama domain kita. Walaupun yang ditampilkan adalah demo yang dari halaman utamanya Wedding Press. Nah, jadi kita nggak perlu lagi pakai atau menampilkan linknya Wedding Press ya, walaupun kita menggunakan demo katalog yang dari Wedding Press. Sehingga ini akan mempermudah kita dalam menghemat resource dari website server hosting kita. Sebagai bahasan ya yang akan kita demokan seperti ini, ada hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pertama, dalam menggunakan metode iframe ini kita butuh plugin tambahan. Ya, jadi di bagian dashboard, terus kita ke bagian plugin, di bagian installed plugin, kita memerlukan ya satu plugin tambahan yaitu Power Link Suite. Nah, Power Link Suite ini bisa teman-teman buka di bagian link website powerlinksuite.com. Ya, jadi di bagian sini kalau kita perhatikan itu disediakan dengan beberapa paket lisensi ya. Jadi paket 1 website, 3 website dan 10 website. Nah, kalau kita mau pakai yang 1 website saja, kita cukup dengan harganya 99.000. Jadi nanti akan menghemat teman-teman dalam penggunaan ya, misalnya seperti ini, demo katalog tanpa perlu lagi importing. Sehingga kalau kita perhatikan di bagian Power Link Suite ini, nah ini kalau kita edit, dia melakukan masking ya dengan metode iframe. Ya, jadi link utama yang ditampilkan tetap link dari website utamanya Wedding Press untuk demo, dan juga untuk metode ya dia akan disembunyikan di bagian sini. Nah, permalingnya misalnya kita ganti jangan demo WDP1, misalnya demo 01 ya, kita ganti seperti ini. Oke. Nah, kita update ya, ini kita view. Nah, dia tetap dengan nama website kita dan nama khusus untuk link demonya, dan ini juga responsif. Ya, jadi responsifnya itu kalau kita perhatikan di bagian khusus untuk mode mobile phone. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya, jadi di bagian sini dia akan menyesuaikan khusus untuk tampilannya. Bahkan kalau kita buka undangan, nah dia juga akan menyesuaikan dengan metode sticky-nya. Nah, jadi dengan mode sticky dia akan tetap di bagian atas, dan ini kalau nanti ya kita klik bagian tombol ordernya, maka dia juga akan bisa kita arahkan ya khusus untuk ke misalnya langsung ke WhatsApp ya dengan dia mau pesan. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan saja lagi dengan auto text-nya.
Oke, yang terpenting adalah Anda miliki terlebih dahulu plugin Power Link Suite. Dan untuk Power Link Suite ini, kita bisa mendapatkan diskon tambahan 20.000. Misalnya kita mau ambil yang Power Link Suite yang pertama. Jadi di bagian sini kode diskonnya kita ambil, tambahkan dengan PLS 20. Ya, jadi di bagian sini Anda akan mendapatkan diskon tambahan 20.000. Jadi misalnya mau yang 1 lisensi, 3 lisensi, nah ini juga tetap akan dapat diskon tambahan yang 20.000. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu untuk memiliki Power Link Suite ya, sehingga nanti akan mempermudah Anda dalam menerapkan metode iframe-nya. Nah, sekarang kita akan demokan ya, khusus untuk pembuatan dari demo template-nya. Kita bikin add new baru. Nah, di bagian sini ya, untuk title kita samakan, misalnya yang tadi demo WDP 1 kita ganti aja dengan demo 1 aja deh. Ya, demo 1 bagian sini kita ganti dengan demo 02 ya. Oh, ini karena udah diganti, kita update dulu. Nah, jadi di bagian sini kita bisa tambahkan description-nya ya. Misalnya kita sesuaikan dengan description yang sebelumnya, yaitu demo Indonesian Wedding 1. Nah, kalau di bagian sini kita akan gunakan Indonesian Wedding 2. Nah, jadi di bagian sini kan ada Indonesian Wedding 2 ya. Selanjutnya yang perlu kita ambil adalah metodenya. Jadi di bagian sini mode iframe ataupun redirect ya. Jadi misalnya kita ambil yang khusus untuk demo yang ini, klik kanan, kita ambil copy link address. Nah, lalu di bagian sini link utamanya kita paste. Ya, nah jadi dia akan menyembunyikan link khusus untuk Wedding Press 2 ini ya ke dalam nanti demo 2. Nah, misalnya seperti ini dulu ya, kita nggak ngatur yang lain. Nah, seperti ini kita coba lihat di bagian sini editnya demo 2. Short link ini juga akan hilang nantinya, jadi abaikan aja. Nah, kita publish terlebih dahulu. Nah, jadi dia akan mengarahkan yang seperti ini, demo 2 ya, klik kanan, new tab, kita akan lihat. Nah, demo 2 yang tadinya halamannya adalah demo Wedding Press 2 seperti ini, kita akan rubah menjadi dengan yang seperti ini. Jadi langsung ke arah website kita. Ya, jadi ini tentunya akan lebih simpel. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan top bar. Contohnya adalah yang seperti atas ini. Ya, top bar. Sehingga nanti walaupun ini demonya ada ya, tapi kita juga bisa menambahkan bagian penawaran tertentu. Ya, supaya nanti lebih menarik kepada kliennya. Nah, jadi di bagian sini kita arahkan ke bagian mau pop up, top bar atau bottom bar. Kita mau gunakan yang top bar. Nah, jadi bagian sini top bar kita atur yes ya. Sembunyikan top bar, tidak perlu disembunyikan. Pop up juga tidak akan dimunculkan. Kita gunakan fontnya misalnya jenis font Popin ya. Jadi bagian sini Popin. Warnanya, backgroundnya kita warna hitam. Nah, kita copy aja dari yang sebelumnya. Misalnya di bagian sini top bar, jenis fontnya warnanya yang seperti ini. Atau Anda juga bisa sebenarnya tinggal arahkan seperti ini ya. Jadi tinggal Anda atur, sesuaikan warna yang memang mau diinginkan. Oke. Kalau sudah, kita mau nambahkan nih. Mau tambahkan tombol link atau tidak. Di bagian sini kan ada nih tombol order. Nah, jadi kita tinggal atur, misalnya mau tambahkan tombol, kita klik yes. Oke. Teks tombolnya kita kopas saja. Order di sini. Ya, terus link tombolnya silakan nanti Anda bikin ya, khusus untuk auto teksnya. Kita paste bagian sini. Tombolnya tebal. Open new tab. Nah, selanjutnya warna tombolnya bagian sini kita kasih warna putih saja. Nah, lalu di bagian teksnya kasih warna merah misalnya seperti ini. Ronde tombol misalnya kasih 5 ya. Nah, jadi tinggi tombol abaikan aja. Dan kita juga bisa menambahkan bagian sini ada countdown dan kalimat teksnya. Ya, jadi misalnya kita mau tambahkan di bagian sini ada countdown. Kita klik countdown. Kapan berakhirnya? Misalnya tanggal 1 ya, tanggal 1. Terus waktu jamnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, countdown colornya seperti apa? Jadi kita tinggal atur nih. Misalnya kita copy dari sebelumnya. Ini khusus untuk countdown ya, countdownnya. Terus bagian sini ini ada teks spesial. Nah, kita teks ya. Warna bisa diatur nih. Jadi misalnya kita mau warna apa? Nah, teks before countdownnya seperti apa juga warnanya ya. Nah, jadi kita mau diatur nih bagian sini. Dan untuk button width-nya 100 pixel. Ya, supaya dia ada jarak. Nah, ini tebal ya. Countdown expirednya kasih warna putih. Bagian sini kan juga warna putih. Oh, warna hitam ya, warna hitam. Nah, terus text before countdownnya warna putih.
Nah, lalu di bagian sini apakah urutannya countdown dulu baru button ataukah button dulu dari countdown. Jadi seperti ini nih urutannya. Ini countdown dulu baru button. Nah, lalu kita lihat di bagian sini separatornya biarkan non, default box ya. Terus solid bordernya bagian sini ini kita atur 5. Oh, border nggak perlu pakai border. Bagian sini kita atur 45 ya supaya tingginya pas. Nah, ini di bagian sini box roundednya 5 ya. Border width atau garis nggak usah. Nah, ini kita atur misalnya agak seperti ini. Oke. Nah, ini kalau sudah kita coba update. Nah, yang tadinya nggak ada top bar ya. Nah, ini kan kita sudah nambahin nih top bar tadi. Nah, di bagian sini ada top barnya. Nah, coba kita refresh. Oke, nah bisa seperti ini. Nah, ini harusnya warna putih ya. Misalnya bagian sini countdown-nya. Nah, jadi kita tinggal atur lagi nih. Nah, jadi di bagian countdown background-nya kita agak terangin bagian sini ya. Lalu di bagian text buffer countdown-nya warna putih. Nah, countdown color-nya juga warna putih. Oke. Selanjutnya coba kita update dulu. Oke, kita ke bagian halaman demonya, kita refresh. Nah, ya jadi seperti ini. Nah, ini dia kalau kita klik buka undangan, dia akan melakukan ya bagian sini khusus untuk top barnya dia terkunci. Jadi kalau kita perhatikan di bagian mode responsifnya, nah dia akan tetap terkunci seperti ini. Ya, jadi bagian mode mobile phone dia akan terkunci responsif. Kalau kita lihat di bagian mode tablet, iPad misalnya, nah dia juga akan terkunci dan dia responsif tadi berubah ukurannya. Bahkan kalau kita lihat di bagian versi MacBook, nah dia akan seperti ini. Ini kalau kita klik buka undangan ya. Nah, oke, jadi yang seperti ini kita nggak perlu lagi importing. Nah, cukup dengan lakukan metode iframe ya di bagian link yang memang mau kita sembunyikan dan alihkan ke bagian link website kita. Selanjutnya ini tinggal kita copy aja lagi di bagian sini. Ya, link copy-nya ini kan ada yang tadinya diarahkan, kalau diklik dia akan diarahkan ke bagian linknya WordPress. Jadi ini kita coba edit dulu with Elementor. Selanjutnya kita arahkan ke bagian khusus untuk halaman katalognya. Kita arahkan ke bagian link demonya. Nah, ini kita tinggal hapus. Ganti dengan link yang memang kita tambahkan tadi. Nah, ya, jadi nggak perlu lagi dia ngarahkan ke bagian demonya WordPress, tapi tetap dengan tampilannya demo WordPress, namun dengan link dari website kita, ya, sehingga klien nanti nggak lari kemana-mana. Ya, ini bagian sini kita update, dan kalau kita mau nambahkan halaman penawaran, ini juga sudah ada di bagian atas ini, ya, sehingga nanti kita bisa memberikan misalnya penawaran terbatas. Ini waktunya kita kasih supaya nanti si klien ada trigger, oh waktunya tinggal berapa hari lagi untuk promo, terus tinggal klik order, dia akan di bagian sini. Nah, ini kalau sudah tersimpan, ini kita coba preview ya, kita lihat di bagian bawah ya, bagian sini ada khusus untuk demonya tadi, kita lihat demo. Nah, dia akan diarahkan ke bagian halaman demo ya dari website yang sudah kita iframe. Nah, jadi demo template-nya. Jadi kalau yang sebelumnya ada link utama dari WordPress, tapi dengan short link yang seperti ini, kita bisa menyembunyikan ya dengan permalink dari website kita ya, tapi dengan link utamanya yang sembunyikan adalah dari website yang lain ya, sehingga nanti katalognya akan lebih mempermudah kita dalam penawaran kepada klien. Jadi klien itu seolah-olah tidak diarahkan ke bagian website yang lain yang berbeda, tapi tetap di dalam website kita sendiri. Oke, silakan dicoba. Semoga video yang bermanfaat khusus untuk studi kasus dari cara pembuatan demo template undangan dengan metode iframe tanpa melakukan importing template di website undangan Anda. Saya Andi Hermawan dari WordPress, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.